Shalom, kita akan mulai ibadah kita malam hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan selama 1 minggu ini. Kami bersyukur untuk setiap ibadah, yaitu hidup kami ini Tuhan. Sepanjang minggu Tuhan sudah sertai kami. Roh Kudus memampukan kami. Malam hari ini izinkan kami belajar kembali Tuhan. Tentang kebenaran-Mu, membuat kami semakin menjadi serupa dengan-Mu Tuhan. Izinkan malam hari ini kami mempersembahkan pujian kami. Semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sabar dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam ku dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Malam hari ini kami meninggikan Engkau Tuhan. Malam hari ini nyanyian kami untuk Engkau ya Bapa. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah,
sungguh indah Yesus. Kau sungguh indah, kau sungguh indah di jalanmu Tuhan. Kalau kami mampu sampai hari ini semuanya karena-Mu Tuhan. Untuk itu terus mampukan kami berdiri teguh dengan panggilan kami. Mengerjakan yang menjadi bagian kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sungguh indah pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk malam ini bisa berkumpul bersama. Kami meneruskan apa yang kami telah pelajari sebelumnya. Dan kami telah melihat keindahan, keajaiban firman-Mu. Bukan hanya jadi pengetahuan, namun jadi tuntunan yang bisa dipakai oleh Roh Kudus untuk bisa mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Pakai juga apa yang dibagikan malam ini untuk mengubah hidup kami. Sehingga kami bisa melangkah menurut jalan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat malam semuanya. Kita akan betul-betul belajar sehingga kita mendapatkan pengertian yang benar. Supaya dapat pemahamannya yang bukan hanya baik tetapi harusnya benar. Ya. Kenapa saya pilih untuk mengupas kitab Wahyu? Selama ini kita tahu bahwa kitab Wahyu itu sudah dalam tanda petik diperkosa begitu. Diperkosa sedemikian rupa sehingga kebenaran firman Tuhannya jadi kabur, betul-betul kabur begitu. Sehingga pemahaman yang baru, bukan hanya kitab Wahyu tentunya ya. Pengajarannya Tuhan Yesus yang asli, yang kalau saya sering katakan Injil yang murni, itu sudah betul-betul jadi asing. Gitu. Bahkan saya yakin gitu loh, kalau Tuhan Yesus datang saat ini, terus kemudian khotbah, malah Tuhan Yesus yang akan diomongin sesat. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan apa yang jadi tren yang dikhotbahkan hari-hari ini. Gitu. Jadi kalau semacam itu yang terjadi, kita sedang ada di satu titik, seperti Matius 24, katakan apa? Kita ada di posisi di mana Tuhan memperingatkan waspada terhadap penyesat. Nah, kita sudah belajar dari 7 jemaat, sekarang kita sampai ke Sardis. Alkitab ini mencatat sesuatu yang mengerikan sekali. Buat saya amat sangat mengerikan. Kita periksa ya, Wahyu pasal yang ketiga. Kepada jemaat di Sardis, kita bicara malam ini tentang Sardis ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih. Karena mereka adalah layak untuk itu.
barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih. Yang demikian, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Sekali lagi untuk mengingatkan, refresh, bahwa kitab ini ditulis di Pulau Patmos, maximum security prison, di mana Rasul Yohanes ditahan di sana sebagai tahanan politik. Karena namanya tahanan politik, surat-surat yang masuk dan surat-surat yang keluar disortir. Berbeda dengan penulis-penulis Alkitab yang lain. Penulis-penulis Alkitab yang lain itu diilhamkan oleh Roh Kudus. Mereka menulis. Jangan bandingkan Alkitab kita dengan kitab-kitab agama yang lain. Ya, mereka punya versi bagaimana mereka mendapatkan kitab suci mereka. Kalau kita berbeda, ya. Penulis-penulis yang lain di dalam Perjanjian Lama, dalam Perjanjian Baru mendapat ilham Roh. Sementara khusus untuk kitab Wahyu ini didiktekan oleh Tuhan dan Rasul Yohanes menuliskannya secara detail. Nah, itu ditulis di bawah kekejaman Kaisar Domitianus. Itu sebabnya kenapa kitab Wahyu dituliskan dalam bentuk lambang-lambang. Karena begini, betapa berbahayanya kekristenan saat itu. Sehingga mereka sangat berhati-hati untuk menerima surat dan mengeluarkan surat dari tahanan politik mereka. Nah, oleh sebab itu, kalau kita mau belajar kitab Wahyu, kita harus mengerti lambang-lambang. Tidak bisa asal begitu saja terima ya lambang tahun itu diterjemahkan di yang sekarang. Pasti akan terjadi miskomunikasi ya. Kita akan lihat kepada jemaat di Sardis. Perhatikan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis ya. Ini tidak dituliskan untuk malaikat. Tetapi inilah lambang dari gembala. Jadi kalau mau secara lengkap dikatakan ini, dan tuliskanlah kepada gembala di Sardis. Ini kita mesti ngerti ya, ini ditulis bukan untuk malaikat. Ya, bukan dituliskan kepada makhluk surgawi. Suratnya pun surat yang bisa dipegang, surat biasa. Bukan surat yang spiritual begitu. Bukan, tetapi surat yang betul-betul bisa dibaca. Oke, sekarang kita lihat, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah. Ya, ini sudah dibahas di awal-awal. Teman-teman yang baru ngikutin sekarang bisa mengikuti video di Nine Discipleship yang ada di YouTube ya. Bukan berarti roh Allah kepecah-pecah, tetapi dikatakan angka 7 itu sempurna. Begitu. Dan ketujuh bintang itu ini bicara mengenai apa? Ya 7 gereja itu. Tuhan tuh seperti ngomong gini, ini milikku, ini gereja milikku. Makanya gereja itu pemiliknya seharusnya Tuhan. Gembala itu jadi wakilnya Tuhan. Dan harus satu sumber Alkitab. Kita ngelihat dekadensinya. Kita ngelihat bagaimana kekristenan sudah makin turun, makin turun. Perhatikan sungguh-sungguh. Kalau kita bicara mengenai Sardis, lokasinya di mana? Ya ada di Turki gitu ya. Sardis itu ada di sekitar 60 km dari Tiatira atau 40 mil dari Tiatira ya. 7 jemaat kalau kita periksa, sekarang kita buka peta, maka 7 jemaat itu dalam kitab Wahyu itu ada di sebuah negara namanya Turki. Ironisnya 7 jemaat yang ditulis di Alkitab saat ini jadi apa Turki? Kita tahu sendiri ya. Saat ini penganut kekristenan, penganut agama Kristen di Turki itu hanya maksimalnya hanya 0,5% atau 0,5% dari populasi penduduk. Jadi kalau dihitung pakai kalkulasi, kalau dari sekarang nih ya, sekitar paling banyak 320.000 orang saja dari total 80 juta penduduk Turki. Padahal Injil pernah jamah mereka. Nanti kita periksa lagi Hagia Sophia. Lihat apa? Itu gereja besar sekali. Gereja yang luar biasa. Kekristenan pada saat itu di Turki, kekristenan yang penuh kuasa. Rasul-rasul pernah ada di sana. Tanda-tanda dan mujizat ada di sana. Injil yang luar biasa yang diteruskan dari Tuhan Yesus ada di sana. Kalau kita lihat gereja di Turki saat ini, itu gereja ortodoks, sisanya itu gereja Katolik, Injili, dan kecil sekali yang namanya karismatik.
Nah, kalau kita ngelihat Kekaisaran Bizantium yang ada di sana, itu pegang peranan sekali mengenai kekristenan. Kalau kita periksa ada konsili Nikea, konsili Konstantinopel, ada konsili Efesus, ada Chalcedon. Ya, kalau kita pelajari, lihat gereja melenceng jauh. Nah, kenapa sampai kekristenan yang hebat di Turki, yang sampai memunculkan 7 jemaat yang didiktekan oleh Tuhan kita? Kenapa sampai terjadi itu? Karena apa? Gereja ini kalau sudah kumpul terus, nothing to do, yang terjadi adalah perpecahan besar gitu loh ya. Saya kan pernah ngomong di satu gereja Natal nih, kaum wanita yang baik-baik saja, kaum wanita yang guyup, kaum wanita yang bersatu, living in unity, gara-gara satunya pengen lemper, satunya pengen panada. Akhirnya apa? Buyar. Akhirnya kelompok lemper Natalan hari Kamis, kelompok Panada hari Jumat. Median ora kayak gitu. Nah, kan luar biasa toh gereja seperti itu. Di gereja yang lain pecah soal apa? Seragam. Ya, ini yang terjadi perpecahan besar, yaitu munculnya gereja timur, yaitu gereja ortodoks, dan gereja barat, yaitu Katolik Roma. Itu pecah. Ya, gereja yang luar biasa indah. Yang terjadi adalah kekristenan ketika disiksa dari tahun 30 sampai tahun 380, itu kekristenannya murni. Makanya saya katakan habitatnya orang Kristen itu adalah ditolak, dianiaya, pikul salib, sangkal diri. Makanya orang-orang Kristen itu habitatnya makin diinjek kekristenan, makin tumbuh. Ya, gereja yang murni dari tahun 30 sampai tahun 80 itu dianiaya, kekristenan menyebar diaspora. Tapi kekristenan ketika jadi agama negara, agama kekaisaran, di bawah Kaisar Theodosius Agung, di situ muncul petualang-petualang mimbar. Petualang-petualang mimbar itu munculnya di situ, Bapak Ibu Saudara. Ya, orang-orang yang biasanya doa puasa dikasih jubah, yang makan sederhana sambil mengucap syukur sekarang dikasih makan mewah. Biasanya bertemu Tuhan, berdoa, sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, sekarang kumpulnya sama kaisar, sama para pejabat. Rusaklah mereka. Mereka nggak bisa download pesan dari Tuhan. Nggak bisa. Kenapa? Mereka mulai mikir membangun kerajaan mereka sendiri. Nah, jatuhnya ibu kota kekaisaran Bizantium, yaitu Konstantinopel, ke tangan Kesultanan Ottoman di Turki, menambah tekanan pada orang Kristen saat ini. Karena pemegang kekuasaan dari kepercayaan yang lain. Dan politik Islamisasi membuat kekristenan secara pelan-pelan kehilangan pengaruh di Turki. Sampai akhirnya jadi 0,5% tersebut. Diperparah pada saat runtuhnya Kesultanan Ottoman pada Perang Dunia Pertama. Saya kasih tahu loh, Bapak Ibu Saudara, supaya kalian tuh tahu, sebenarnya rusak itu tidak mendadak rusak. Ya, karena dengan saya itu mengajarin mengenai yang diurus itu manusia batin. Kita tuh tidak mendadak berzina. Kita tidak mendadak mencuri. Pasti ada proses dan makin lama makin worse. Ya, lihat ya. Runtuhnya Kesultanan Ottoman pada Perang Dunia Pertama itu memperparah kondisi orang Kristen. Maka dari itu tahun 1915 sekitar 1 juta orang Armenia dan Suriah tewas di wilayah Turki. Nah, yang akibatnya terjadi eksodas besar-besaran. Orang-orang Kristen keluar dari negaranya, keluar dari Turki. Sehingga saya yakin ya, sama seperti Palestina zaman dulu. Palestina zaman dulu itu kekristenannya luar biasa. Ya, karena ditekan, tambah turun, tambah turun, tambah turun, tambah turun, tambah turun. Dan tahun ini turunnya secara drastis. Jadi jangan bela Israel. Jangan lupa di Palestina itu hidup orang-orang Kristen, dan ini perang bukan perang agama. Kita jangan ikut-ikutan, sepertinya ini perang agama. Kita harus ngerti bahwa ini, this is the war about the land, tentang tanah. Gitu loh, ya. Saya kasih gambaran sedikit. Orang-orang Kristen di Palestina itu hidup salah satunya dari wisata. Kan saya pernah ke sana bukan untuk wisata, bukan untuk ziarah, tapi saya ke sana untuk membuat film dokumenter From Palestine with Love. Dan saya melihat orang-orang Kristen di sana hidupnya itu sangat bergantung pada pariwisata. Kena pandemi seperti itu, hidup mereka makin melarat. Apalagi stigma beberapa orang Kristen yang tidak mengerti kebenaran, nganggap bahwa Israel itu biji mata Tuhan. Sementara orang-orang Kristen di Palestina, biji apa coba?
Ngerti kan? Makanya ngawur gitu loh. Ini rata-rata yang fanatisme buta itu adalah orang-orang yang nggak ngerti kebenaran, nggak ngerti sama sekali apa yang sebenarnya yang terjadi. Oke, perhatikan, tahun 2019, sebelum pandemi, mendekati pandemi, di Wuhan itu kan Desember, tanggal 3 Agustus, untuk pertama kali, ya, Presiden Erdogan mengizinkan pembangunan gereja. Jadi kekristenan itu teraniaya hebat. Hagia Sophia yang luar biasa, aduh saya sedih sekali. Hagia Sophia yang dalam bahasa Turkinya Hagia Sophia dibangun sebagai basilika bagi Kristen Ortodoks Yunani. Tapi kita ngerti tuh, setelah masuk ke Kekaisaran Ottoman, setelah Perang Dunia Kedua, ya sempat jadi museum. Sekarang jadi tempat agama lagi. Sedih kan? Makanya kalau kalian rajin ngikutin pemuridan, kalian akan tahu. Efesus itu hebat ditangani sama Paulus. Tetapi kalau kita lihat kebenaran firman Tuhan yang ada di Alkitab mengenai kitab Wahyu, kita kaget. Efesus itu apa? Ditegur. Kita ini sekarang lagi sibuk dengan yang namanya bergereja. Ya saya juga bergereja. Saya hamba Tuhan juga dari gereja. Tetapi yang kita urusi hanya bagaimana gedung kita makin besar. Bagaimana supaya Megatron di belakang makin canggih. Sound system makin Yahud. Tetapi lupa yang namanya apa? Pengembalaan. Oke, sebelum saya masuk, supaya kalian tahu, kalau kita ngelihat sekarang, kita bisa nggak Sardis di mana? Ya, saya katakan tadi 60 km dari Tiatira. Sardis itu dikelilingi gunung. Secara alami itu benteng yang kuat. Di situ ada orang yang legend yang pernah hidup. Di antara 10 orang terkaya di dunia yang saat ini legend. Jangan ngomong Elon Musk ya. Jangan ngomong Bill Gates. Tetapi 10 orang termasuk Raja Salomo. Namanya siapa? Raja Croesus. Ya. Itu tempat pernah ada di sana. Nah, kita perhatikan sungguh-sungguh ya. Kita kembali ke firman Tuhan. Pembukaannya sudah selesai. Dikatakan apa? Inilah firman dia memiliki 7 roh Allah dan 7 bintang. Tuhan tuh pengen ngomong. Ini gerejaku. Ini milikku. Ini tubuhku. Ya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Nah, ini yang kita harus waspada. Banyak orang Kristen itu hidup seolah-olah Tuhan tidak ada. Mereka itu hanya pakai jargon. Tuhan beserta kita. Immanuel. Padahal dalam tindakan sehari-hari, mereka itu ateis dalam terapan. Karena mereka berlaku seolah-olah Tuhan tidak ada. Makanya kata firman Tuhan, dikatakan ini loh, jelas. Aku tahu segala pekerjaanmu. Kalau dalam satu film dikatakan, I know what you did. Kalau agama-agama yang lain, itu seakan-akan tuh Tuhan yang jauh. Terus kepercayaan-kepercayaan lain berdoa itu seolah-olah memang Tuhan itu jauh dan tidak terhampiri. Tetapi kekristenan kita berani menyebut Immanuel. Artinya Tuhan ada bersama-sama dengan saya, bersama-sama dengan kita. Tuhan beserta kita. Di mana? Di manusia batiniah kita. Berarti kemana kita pergi, dia ada di situ. Apapun yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dia ada di situ. Makanya Tuhan bilang, aku tahu segala pekerjaanmu. Ini parah loh, ini parah. Dikatakan gini, engkau dikatakan hidup menurut mata manusia, ya. Ini gereja sukses. Ini gereja prestasi. Ya, katakan dia, engkau dikatakan hidup. That you are alive, but you are dead. Menurut orang-orang di sekitar, menurut standar pertumbuhan gereja, ini gereja sukses. Makanya sukses atau tidak sukses sebuah gereja, lihat aja. Berapa banyak pemimpin jemaat yang punya fokus membuat Bapak Ibu Saudara memindahkan hati Bapak Ibu Saudara ke surga. Makanya saya tadi katakan di awal, andai kata Tuhan Yesus datang ke sekarang, saya yakin 100%. Andai kata Tuhan Yesus datang saat ini, bukan kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kali ya, bukan. Tapi andai kata Tuhan Yesus ada sekarang, terus kemudian harus khotbah di mimbar-mimbar, maka apa yang Yesus khotbahkan? Seperti yang zaman dulu. Walaupun kontekstual untuk zaman ini. Menjawab tantangan zaman. Coba perhatikan.
Tuhan Yesus nggak pernah khotbah mengenai pemenuhan kebutuhan jasmani. Nggak pernah. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kemudahan hidup. Ikut Yesus pasti aman. Ikut Yesus pasti diberkati. Ikut Tuhan Yesus pasti tidak kena sakit penyakit. Maka dari itu ketika awal-awal COVID, berapa banyak pendeta yang teriak-teriak, mengembus-embus, menengking-nengking gitu loh. Dan akhirnya di mana mereka sekarang? Ya, makanya firman Tuhan katakan jelas, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan itu. Jadi di tengah hingar-bingarnya alat musik di gereja, di tengah hingar-bingarnya suara orang yang dikatakan menyembah, ya, di tengah hingar-bingarnya khotbah yang sering kali dapat tangan, Tuhan bilang dengan luar biasa, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Ini seram Bapak Ibu. Kalau ini diterapkan pada tubuh Kristus, yaitu Bapak, Ibu, dan Saudara. Jangan-jangan kita berkegiatan rohani. Jangan-jangan kita berkegiatan. Kita main musik di gereja, kita worship leader, kita singer, kita aktif pelayanan. Padahal esensi dari pelayanan itu kita nggak pernah dapat. Kita tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Padahal kita ngakunya melayani Tuhan. Banyak orang Kristen yang masuk ke STT juga. Bukan sungguh-sungguh mau belajar kebenaran. Tetapi apa? Supaya punya nilai diri. Supaya memperbaiki taraf hidup. Makanya saya tiba-tiba jadi ingat mengenai 12 murid Tuhan Yesus. Salah satu murid Tuhan Yesus namanya Yudas. Menjual Yesus dengan 30 keping perak. Jual dengan 30 keping perak itu harga yang sangat murah. Kalau mau jual mahal itu pakai talenta. Tetapi dengan 30 keping perak itu murah sekali. Makanya ada pertanyaan dalam hati saya. Kenapa Yesus dijual murah? Ada yang ngomong, iya Pak, itu lagi perlu duit si Yudas. Enggak loh. Kalau kita mau periksa, ternyata alasan Yudas. Yudas ini masuk dalam kelompok pemberontak. Murid-murid Tuhan Yesus yang lain itu juga mengharapkan Mesias seperti yang diharapkan oleh Israel, oleh Yahudi. Mesias ekonomi, Mesias politik, Mesias kenegaraan. Untuk membebaskan bangsa Israel dari apa? Perbudakan kekaisaran Roma. Makanya loh, kita harus berpikir kembali mengenai bangsa pilihan. Coba lihat berapa ratus tahun mereka tinggal di tanah yang terjanji. Karena bebalnya mereka loh. Kenapa kita ini kiblatnya kan bangsa Israel? Tergila-gila dengan bangsa Israel. Pak Karno bilang, ya, kalau jadi Kristen tuh jangan ke Yahudi-Yahudian. Orang Kristen tuh ke Yahudi-Yahudi. Ya. Saya kembali lagi. Kenapa sampai Yudas jual Tuhan Yesus dengan harga amat sangat murah? Sebenarnya Yudas bermaksudnya dalam tanda petik baik. Baik loh ya, menurut apa yang dia percaya. Kita coba lihat. Murid-murid Tuhan Yesus itu rebutan siapa yang akan duduk di samping kiri, samping kanan. Bahkan Tuhan Yesus naik ke surga, mereka masih ngomong loh, kapan kau memulihkan Israel? Mereka punya agenda, punya hidden agenda, ngikutin Tuhan Yesus. Nah, si Yudas ini radikal sekali. Jual Yesus dengan harga murah. Untuk mengkondisikan Yesus di satu keadaan yang mau tidak mau, Yesus harus keluar aslinya. Jadi superhero. Wah, muncul nih. Kalau Yesus saya pepet gini ditangkap, pasti dia akan muncul dengan kekuatan besar dan pasukan dari surga akan turun dan tentara kekaisaran Roma akan dihabisi. Ternyata enggak. Mesias yang diharapkan, Mesias ekonomi, Mesias politik, Mesias keamanan, Mesias kenegaraan, bukan itu tujuan Yesus. Tuhan Yesus turun sebagai apa? Mesias untuk menyelamatkan semua umat manusia dengan kematian dan kesekusan. Amin ya. Nah, perhatikan sungguh-sungguh. Bangunlah, ngeri sekali kata-kata ini, saudara. Ngeri sekali. Dikatakan apa? Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Tuhan Yesus memperingatkan, ini sudah hampir mati. Kalau di dunia kedokteran ini sudah masuk ICU. Ya, saya seringkali bercanda soal ICU. Kenapa orang itu takut sekali kalau udah masuk ICU?
Ya, yang lalu muncul satu pemimpin daerah yang kena COVID, setelah itu dia video sambil nangis-nangis, akhirnya juga meninggal dia. Dia di ICU, dia bikin video itu. Kenapa? Dia sudah tahu bahwa di depan sebentar lagi dia akan mati. Saya seringkali bercanda soal ICU. Kenapa sih orang takut di ICU? Karena malaikatnya ngomong apa? ICU. Kalau ICCU, waduh, ICU kata malaikat, and you see me, wes mau tiar gue. Dikatakan apa? Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Perhatikan sungguh-sungguh. Ayat 2-3. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku, di hadapan Bapa. Parah. Tidak satu pun, bayangin. Makanya ya, saya selalu berkata pada teman-teman saya, kenapa sih general check up itu penting? Teman-teman saya rata-rata takut sama general check up. Takut ketahuan kalau ada sumbatan di jantung. Takut ketahuan kalau ada sumbatan di otak. Takut ketahuan kalau sakit diabetes. Sebenarnya kalau ketahuan kan malah harusnya beruntung karena bisa ngobati. Supaya minimal ada injury time, ada perpanjangan waktu supaya bisa hidup. Nah, orang Kristen takut baca firman Tuhan. Kenapa? Ketahuan siapa kamu. Makanya Tuhan bilang, tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna. Bertahun-tahun kita tuh tidak pernah baca firman Tuhan sampai selesai. Kita tidak pernah berdoa. Kita punya jam doa sungguh-sungguh. Kita nggak punya jam doa. Subuh tadi jam 1 pagi, saya khotbah di Belgia. Wah, kalau sekarang bisa kemana aja ya. Ke Belgia, ke Perancis itu by Zoom. Ya. Dan ini loh yang paling parah. Saya lihat kekristenan sudah dekadensi, sudah mengalami penurunan luar biasa. Kenapa? Kebutuhan untuk baca Alkitab sampai selesai itu tidak ada lagi. Ya, kebutuhan untuk kita berdoa, memiliki waktu doa khusus sudah tidak ada lagi. Yang sekarang diunggulkan orang-orang hanya pujian penyembahan, pujian penyembahan. Mereka ngomong apa? Intim dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan diterjemahkan sebagai lancarnya mereka memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saya pada saat hari Minggu khotbah di sebuah gereja di Surabaya, pada saat hari raya Pentakosta, saya bicara dengan mereka. Saya tidak mau doakan saudara kepenuhan Roh Kudus saat itu. Karena rata-rata kalian sudah dibaptis Roh Kudus. Pertanyaannya satu saja. Fungsi Roh Kudus dalam diri kalian ngerti atau tidak? Orang-orang ini kan nggak ngerti fungsi Roh Kudus itu buat apa. Makanya terjadi penghakiman luar biasa. Mereka yang tidak bisa berbahasa roh dianggap sebagai apa? Memiliki kasta rendah. Bayangin saudara. Saya pelayanan di penjara, berbahasa roh loh mereka. Jangan sampai. Roh Kudus itu bukan buat getar-getar. Bukan untuk rebah. Bukan. Roh Kudus itu diturunkan oleh Tuhan Yesus untuk apa? Supaya saudara bisa didampingi untuk jadi sempurna. Sempurna dalam Matius 5:48 artinya dalam pengertian bahasa aslinya harus tumbuh sesuai umur rohani. Kalau saudara mau getar-getar ya nggak perlu Roh Kudus, bisa megang listrik getar saudara. Betul nggak? Makanya kalau ada KKR, aduh saya udah banyak sekali, udah mungkin ratusan KKR saya layani. Dan saya itu paling hafal yang maju ke depan. Kalau di kota ini, wah ini yang maju ke depan nih orang-orang ini. Istilah saya LLG. Apa itu LLG? Lu lagi, lu lagi. Dan bulak-balik rebah. Bulak-balik rebah. Saya sarankan, kamu tuh kenapa ya? Kalau KKR, altar call, selalu bulak-balik rebah, bulak-balik rebah. Kamu CT scan sana, MRI. Jangan-jangan di otak kamu ada yang salah mungkin. Ya, bulak-balik rebah tapi kelakuan nggak berubah-ubah. Coba bayangin. Miris nggak? Sakit nggak yang kayak gitu? Maafkan saya ya. Orang-orang Kristen karismatik kan banyak yang seperti itu gitu loh. Wah, kelihatan rohani, getar-getar, berbahasa roh. Saya katakan Roh Kudus itu yang paling tahu selera Bapa di surga. Makanya dia akan menjadikan kita, kalau dia ada di dalam hidup kita, kalian akan dituntun menjadi mempelai dengan standar anak tunggalnya yang mulia Tuhan Yesus. Gitu. Kalau berbahasa roh utang enggak bayar, berbahasa roh pacaran kayak
karate, full body contact. Berbahasa roh, tapi apa? Tukang bohong. Saya enggak yakin, saudara. Saudara penuh Roh Kudus. Banyak orang Kristen yang hari-hari ini pinter loh secara teologi. Tapi coba lihat cara dia memperlakukan sesamanya. Coba lihat yang ada di YouTube. Mereka saling bully-membuli. Karena ngomongin saya, itu ada pendeta salah pakai diksi. Pemilihan katanya tidak tepat. Dibully. Kenapa? Supaya bisa pansos. Supaya panjat sosial. Kalau ada orang terkenal dengan follower ratusan ribu, misalnya slip of tongue, salah ngomong, salah diksi, dibully supaya bisa ngikut ngeroket. Ini kanedian. Kita kembali ke firman Tuhan. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Aduh. Kalau sampai Tuhan ngomong begini tuh kamu tuh enggak ingat dari mana kamu berasal. Dari mana ketika kamu terima Yesus. Saya tidak bilang lahir baru ya. Saya tidak bilang lahir baru. Banyak orang Kristen katakan kapan lahir baru. Lahir baru selalu diidentikan oleh orang-orang itu adalah apa? Saat kamu terima Yesus. Enggak. Pada saat kita terima Yesus, itu sama seperti sperma ketemu dengan ovum. Belum jadi bayi. Bentuknya masih kayak kecebong kayak gitu, kayak sigot gitu. Bagaimana dia lahir? 9 bulan 10 hari. Minggu ini saya mendoakan satu orang ibu yang anaknya dinyatakan berhenti jantungnya di kandung. Betapa paniknya itu. Makanya proses kelahiran baru itu rawan. Jangan katakan di sekolah tinggi teologi ya tidak ada macam-macamnya, ada di kantin aja bisa nyolong. Di asrama bisa nyolong. Nah kalau mau jadi pendeta cap apa yang kayak gini? Nggak heran, karena tujuan mereka adalah apa? Perbaikan taraf hidup, perbaikan ekonomi, supaya mereka jadi somebody tanpa effort yang jelas. Makanya ada juga yang masuk STT, yang masuk sekolah tinggi teologi, hanya supaya dapat menerima warisan apa? Pengembalaan dari papa mamanya. Ada yang seperti itu. Panggilan nggak jelas, hanya menyelamatkan. Ya. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Makanya Kristen itu perlu sampai lahir baru. Sampai manusia lamamu tidak dikenali lagi. Setelah 30 tahun saya lulus SMA, saya ingat for the very first time saya ketemu teman-teman saya. Mereka mengenali wajah saya walaupun badan saya udah berubah. Saya lulus SMA dengan 47 kilo dengan rambut sebahu. Dan mereka ketemu saya, itu bukan apa, tapi mereka kaget lihat saya. Mereka pegang tangan saya. Saya proses lahir baru ya. Manusia lama saya masih ada. Tapi saya sampai hari ini berjuang. Mereka pegang tangan saya, mereka ngomong, ini Sony yang dulu. Iya, Sony yang dulu. Berarti kan ya pakai bahasa Jawa ya. Ini Sony sing gendeng dia. Iya. Kamu yang tukang minum sampai habis-habisan toh? Iya. Sekarang kamu berubah. Saya lihat teman-teman saya yang Kristen, mukanya berubah semua. Karena mereka di atas kertas, mereka Kristen duluan. Saya belum. Mereka rajin ke gereja, saya enggak. Son kok bisa berubah? Di situ saya baru bisa ngomong. Kita bisa nyanyi tuh. How great is our God. Orang lihat how great is our God dari apa? Dari hidup kita yang berubah. Makanya kalau nyanyi lagu rohaniku telah mati. Saya waktu itu nangani pemimpin pujian yang punya masalah, dia suka pukulin istri. Sudah mukulin istri, tidak menafkahi keluarga. Parah. Tapi kalau pujian penyembahan bagus kan. Makanya kalau intim dengan Tuhan hanya diterjemahkan sebagai jago nyanyi lagu-lagu pujian penyembahan. Kita harus meredefinisikan lagi kata ini. Intim dengan Tuhan artinya apa? Kita menjaga perasaan. Saya itu 50 tahun lebih jadi anaknya mami saya. Sebelum beliau dipanggil. Beliau tuh nggak usah ngomong. Cukup aja diem. Saya bisa baca dari gelagatnya. Ini mami marah atau apa? Mami tersinggung atau apa? Saya bisa baca. Lah kita ini seumur hidup jadi anak Tuhan.
Kita tuh nggak mengerti perasaan Tuhan. Ya karena kita nggak bergaul dengan Tuhan. Perhatikan sungguh-sungguh. Katakan bertobatlah. Bertobat itu bukan sekedar Bapak Ibu minta ampun. Tapi kalau saudara bertobat, di dalamnya harus ada komitmen yang kuat saudara berubah. Makanya orang Kristen yang benar kalau dia melakukan sampai berbuat salah, itu rasa sakitnya lama. Kenapa? Yang dia lukai itu Tuhan sendiri. Yang ada di mana? Di hati kita. Makanya kalau kita melayani, highest calling kita itu harusnya ini Tuhan senang nggak? Gitu. It doesn't matter saudara ngambil yang namanya jadi usher, jadi pemain musik, sederhana lah penerima tamu. Masalahnya Tuhan senang atau enggak? Berani ngomong amin enggak? Jangan-jangan kita ini yang kita namakan melayani itu kita hanya berkegiatan rohani. Jangan mimpi negara Indonesia jadi negara Kristen. Jangan. Di mana kekristenan jadi mayoritas. Di situ Kristen bermasalah. Kristen jadi agama negara pada saat Kekaisaran Roma. Kristen jadi masalah. Coba sekarang ngomong. Angka KDRT di mana yang paling banyak? Di tempat kantong-kantong Kristen. Alkohol paling tinggi di mana? Manado, Papua. Angka perceraian paling tinggi di mana? Kantong Kristen. KDRT di mana? Daerah Kupang. Saya dengar dari adik rohani saya. Biasa, Kak. Kalau mereka bertengkar itu dikejar pakai parang, itu biasa. Bayangin loh, makanya ketika kepercayaan yang lain masuk ke daerah kantong-kantong Kristen, membawa citra yang berbeda. Orang-orang yang nggak ngerti firman, pindah. Ini yang terjadi. Aduh, udahlah. Kekristenan habitatnya itu sangkal diri, pikul salib. Kalau pembangunan gereja dilarang, enggak apa-apa. Gereja ditutup, enggak apa-apa. Justru pada masa pandemi seperti ini, gereja memultiplikasi. Di mana? Di setiap rumah. Nah, sekarang ada lagi beberapa jemaat ketika duduk di depan televisi, nonton YouTube. Kalau di gereja kan kalau dengar khotbah yang dirasa tidak benar kan nggak bisa pindah, harus sampai selesai. Tetapi kalau di rumah nonton YouTube, dengar khotbah yang mulai belok, gue pindah. Bisa di-switch ke YouTube yang lain, ke channelnya lain juga. Gue pengen yang ini saja, gitu loh. Ya, karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku akan datang kepadamu. Perhatikan, kita simak ayatnya. Ayat 2. Bangunlah, dalam bahasa aslinya, Gregoreo, berjaga-jaga. Nah, masalahnya sekarang tuh tidak banyak yang berjaga-jaga. Bahasa Indonesianya bangunlah, tapi bahasa aslinya berjaga-jaga. Dalam yang lain dikatakan apa juga? Berjaga-jaga karena apa? Lawanmu itu iblis. Jangan underestimate setan. Tapi juga jangan melebih-lebihkan. Waspada. Karena umurnya dia lebih tua daripada manusia. Ya. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, perhatikan ayat ini. Aku akan datang seperti pencuri. Tuhan kita itu cerdas. Saya akhirnya temukan sebuah cerita. Kenapa sampai muncul seperti pencuri? Saya cerita sedikit. Salah satu dari 10 orang raja terkaya pada zaman itu, namanya Croesus. Itu sangat percaya diri. Bahwa dia punya kerajaan yang tidak bisa ditembus. Pasukannya hebat, bentengnya hebat. Karena dia buat benteng yang tidak terkalahkan. Dan tidak bisa ditembus. Dan sudah selama ini berhasil. Perhatikan kata-kata, aku akan datang seperti pencuri. Dan kau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tuhan kita cerdas. Pakai peristiwa sejarah yang sudah terjadi. Pasukan Raja Cyrus itu kepung. Mentapal batas itu semua. Dikepung. Dengan pasukan yang sangat kuat, tapi tidak bisa tembus. Sampai satu ketika, ada pasukan Cyrus itu melihat satu tentara Croesus
yang saat itu ya seperti zaman sekarang pakai helm tentara, pada saat dia jaga, helmnya jaga. Pasukan Cyrus melihat, jatuhnya itu kecerukan. Ya, kayak jurang kecil gitu. Terus dia lihat, tentara Croesus itu turun ke cerukan. Ya, tiba-tiba muncul di cerukan itu. Ini kisah nyata ya. Tapi turunnya lewat satu pintu, rahasia. Di baliknya ceruk itu. Diamati dengan Cyrus tanpa ketahuan tentaranya Croesus. Dibukalah pintu rahasia tersebut, helmnya dibawa, dipakai, ditutup lagi, terus dia naik lagi ke pos penjagaan. Pasukan Cyrus melihat, oh ternyata di situ tempat rahasia. Nah ini, dan kemudian akhirnya dikirimlah pasukan khususnya Cyrus untuk memasuki pintu rahasia seperti pencuri. Thief in the night. Dan memasuki kota secara senyap. Setelah itu menguasai, menghabisi, dan mengambil alih kerajaannya Croesus. Hebat. Kelemahannya dari mana? Raja Croesus merasa dirinya aman. Namun sebenarnya tidak. Ia tidak sadar ada celah, namun tidak menyelesaikan. Akhirnya kerajaannya hancur karena sebuah pintu kecil yang sebenarnya ia tidak perhitungan sama sekali. Coba lihat. Kita dibenarkan, tetapi belum benar. Untuk benar, proses seumur hidup. Roma 8:28. Nangkap ya sampai sini. Dosa kita diampuni, tapi kodrat dosanya belum. Sumber dosanya belum diberes. Misalnya berzina sudah diampuni. Kalau kamu minta ampun dengan sungguh. Tetapi sumber mengapa kamu berzina itu yang harus selesai. Cari akarnya. Saya masih ingat ketika saya jatuh dan kemudian kaki saya robek sampai kelihatan tulang. Waktu di rumah sakit, celana saya dipotong. Kaki saya karena saya jatuh ke got itu dibersihkan. Suster itu ambil apa ya, pokoknya dibersihkan sampai bersih. Dan tahu terjadi saudara, saya pikir diobati. Enggak. Luka itu dibuka, saudara. Saya bisa lihat tulang saya sendiri. Dibuka, saudara. Dibersihkan. Saudara tahu sakitnya kayak apa? Tuhan juga seperti itu. Enggak sekedar luka dibebat selesai. Makanya dia laku kau membebat hatiku. Enggak semudah itu. Tuhan selesaikan. Saya temukan ada orang yang suka menganiaya istri. Suka menganiaya pasangannya. Ini enggak laki, enggak perempuan juga banyak. Ternyata kenapa? Sumbernya adalah dia marah dengan ayah. Karena ayahnya pernah memperlakukan ibunya seperti itu. Dia tidak sadar bahwa dia akan jadi seperti itu. Dilihat akarnya, selesaikan. Kenapa harus diselesaikan? Karena satu hari kita akan pulang. Kodrat dosanya itu diselesaikan. Jangan beri kesempatan pada iblis. Jangan beri dia topon, tempat berpijak. Sehingga dosa bisa muncul. Hati-hati ya. Pencuri di waktu malam itu bisa jadi juga kematian. Dia datang mendadak. Kita buang waktu. Makanya banyak orang ngomong pandemi ini blessing. Kenapa? Kita yang nggak pernah punya waktu, sekarang banyak waktu. Kita yang beralasan tidak punya waktu untuk selesaikan baca firman Tuhan. Kita yang punya alasan tidak punya waktu doa. Aku pengen tahu hati Tuhan, pikiran Tuhan. Nggak ada cara lain. Baca firman dan berdoa. Perhatikan lagi, ayat 4. Tetapi di Sardis, ada beberapa orang yang tidak mencemarkan, oh puji Tuhan. Dan kelompok ini kecil. Sebenarnya apa sih yang terjadi di Sardis, Pak Michael Sonic? Di Sardis ini adalah bicara mengenai permisif, beda dengan kota-kota yang lain, dengan gereja-gereja yang lain yang rela dianiaya demi imannya. Tetapi yang ada di sini, mereka cenderung apa? Ya sudahlah, enggak apa-apalah. Enggak apa-apalah. Enggak bisa. Raise the standard. Tunjukin kalau kita anak Allah. Gitu dong. Makanya orang-orang Kristen hati-hati. Misal, kalian mau menikah, orang tua kalian klinik, ngitung hari,
jamnya harus begini. Jangan ikut-ikut. Ngomong yang mau menikah saya, tetapi kalau saudara sendiri sampai hitung hari, hitung peruntungan, kamu seperti jemaat yang ada di sini. Enggak benar. Jangan karena mau menikahi seorang pria Kristen, jangan karena mau menikahi seorang gadis Kristen, engkau tiba-tiba jadi Kristen. Harus resisten. Kak, kalau sudah menikah bagaimana? Nah, ya sudah. Nanti ada sesi khusus. Perhatikan. Saya akan bacakan sekali lagi. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih. Karena mereka adalah layak untuk itu. Ini keren. Pakaian putih itu bisa berarti pakaian kudus. Tapi kalau melihat apa yang terjadi zaman itu, pakaian putih bicara gini loh. Kalau raja menang perang, maka raja akan ngajak orang-orang yang berjasa di peperangan tersebut untuk berjalan dengan dia, berjalan jalan kaki ini, masuk kota, diiringi dengan sorak-sorai, seperti sebuah karnaval yang meriah. Dan mereka pakai pakaian putih, dan pakai mahkota Stefanos, mahkota yang daun-daunan dengan bunga. Itu bicara mereka sudah menyelesaikan. Tuhan pengen ngomong seperti ini. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih. Artinya apa? Tuhan akan berjalan dalam perarakan. Tuhan akan nunjukin, ini orang-orang, ini pasukan. This is my warriors. Mereka yang sudah berani mati. Aduh, luar biasa. Ya, ada orang tanya pada saya, susah mana jadi Kristen tahun 30 sampai tahun 380 dibanding sekarang? Karena kalau dulu ditangkap sampai dibunuh, hanya berapa? 3 sampai 6 bulan. Sekarang kita berapa lama dianiaya? Seumur hidup. Apalagi kita yang kalau sudah kenal kebenaran, kita dengar pesan yang nggak jelas, hati kita pasti terganggu. Jadi bagaimana dong tetap hormat? Tetap hormati. Ya. Katakan apa? Aku tidak akan menghapus namanya, ini keren. Dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku. Ikut perarakan dan ditunjukkan kepada siapa Bapak. Ini yang sudah seperti aku. Makanya Yesus dikatakan apa? Yesus itu yang jadi yang sulung di antara banyak saudara. Yang sulung bukan satu-satunya loh ya. Artinya kenapa? Yesus jadi teladan dan kita mengikuti teladan. Yang sulung itu berarti masih. Kalau anak satu bukan sulung, tapi anak tunggal. Tapi kalau Yesus dikatakan yang sulung, Yesus sudah ngomong di atas kayu salib, sudah selesai. Kita pun suatu ketika kalau mau dipanggil, kita akan ngomong, sudah selesai. Amin. Siapa bertelinga? Aduh, saya ingatkan. Ini bukan sekedar ayat, ini teguran keras. Biasanya kalau udah stage-nya udah terakhir, kalau tertegur, ini teguran terakhir. Dikatakan apa? Siapa bertelinga? Hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Ayo kita belajar malam ini sardis. Topengnya sardis ya, tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allah. Mereka itu seakan-akan sukses. Tetapi pada hakikatnya mereka hampir mati. Kenapa saya kasih judul Unmasking the Mask? Karena orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang pakai topeng. Lepas yuk topengnya. Ngomong Tuhan, aku perlu Engkau. Tuhan, aku perlu pemulihan. Iya Bapak, aku mau jadi seperti anakmu. Sehingga Yesus jadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk kasih setiamu. Malam ini kami belajar mengenai jemaat yang ada di Sardis. Terima kasih, ada banyak poin yang kami bisa pelajari. Terima kasih, kami mau melayani perasaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bimbing kami Roh Kudus. Karena memang itu fungsimu untuk mengingatkan kami. Supaya kami menjadi seperti anak tunggal Bapa, yaitu Tuhan Yesus. Menyelesaikan tugas kami selama kami hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Pertanyaan yang pertama dari
Elsidor Leben. Apakah 7 jemaat ini adalah tingkat kekristenan atau kelompok gereja-gereja yang ada di dalam dunia? Jawabannya ini bukan tingkat kekristenan, karena kita ngelihat ada satu gereja justru ada di tengah, Smyrna. Ini gereja yang tanpa teguran sama sekali. Ya, ada juga sisi Philadelphia. Ini bukan tingkat kekristenan, tapi kita ngelihat dengan jelas kalau 7 jemaat ini adalah refleksi dari gereja-gereja yang ada. Seperti itu. Ya, itu aja. Pertanyaan berikutnya dari Daniel Kurniawan. Kak, tentang kepastian keselamatan orang-orang yang sudah percaya kepada karya penebusan salib Kristus, disebutkan tadi bahwa momen tersebut belum bisa disebut kelahiran baru. Lalu, kapan seseorang bisa mengetahui apakah dirinya sudah benar-benar diselamatkan atau belum, seandainya dia meninggal hari ini? Terima kasih. Saya katakan tadi, terima Yesus itu belum bisa dikategorikan sebagai lahir baru. Jelas. Arti Kristen itu apa sih? Seperti Yesus. Jangan kaget kalau di bulan lalu ada berita-berita, oh ada 7 artis yang pindah agama. Karena mereka katanya mendapat hidayah. Pertanyaannya gini, kapan mereka jadi Kristennya? Kristen yang mereka sandang itu hanya sebagai agama. Tapi kalau Kristen, pengertiannya sebagai pengikut Yesus. Hidup seperti Yesus. Berpikir seperti Yesus. Memperlakukan orang seperti Yesus. Sudah Kristen belum? Disitulah yang saya katakan, belum bisa dikatakan kelahiran baru. Ini tadi ada seru nih, Marwan nih, ngasih chat dikatakan apa? Anak STT kalau ujian apa? Nyontek. Ujiannya nyontek anak STT, kebayang enggak? Mau jadi pendeta nyontek. Saya ketawa baca itu. Saya malah tahu dari Bapak Gembala saya, pernah jadi pimpinan asrama. Ada mahasiswi STT yang nyolong. Waktu ketangkep, karena uang itu udah ditandai ya. Dia nggak tahu kalau uang itu ditandai, ketangkep gitu. Kamu mencuri? Enggak kok Pak. Ini uang kok ada di sini? Nggak tahu saya. Dan tiba-tiba hilang, walau. Bayangin dong. Seakan-akan kepenuhan Roh Kudus, ternyata drama. Banyak yang seperti itu. Waspada. Makanya dikatakan, lalu kapan seorang bisa mengetahui apakah dirinya benar-benar diselamatkan atau belum? Mungkin Kak Anda bisa bantu saya. Tapi saya kasih tahu seperti ini. Kita ini sebenarnya tahu kualitas hidup kita itu seperti apa. Kedewasaan gitu. Berani nggak kita ngomong? Tuhan senang nggak lihat hidup? Kalau ternyata yang kita hidupi adalah apa? Kedagingan kita, dan kita tidak membiarkan Tuhan Yesus take over hidup kita secara seluruh. Tetapi kita ini seringkali mengunggulkan diri sendiri dengan apa? Pokoknya ini gue nih. Tuhan kan bisa ngampuni. Nah, ini yang kita mesti lihat. Karena mungkin bisa bantu, bisa nambahkan. Nah, banyak orang memahami tentang kelahiran baru itu hanya dari satu ayat, yaitu tentang ketika Tuhan Yesus ketemu dengan Nikodemus. Kita tidak bisa membangun doktrin berdasarkan satu ayat. Kita tidak bisa ayatiah, tetapi harus alkitabiah. Apa yang Alkitab katakan tentang hal tersebut? Apa yang ayat-ayat lain atau penulis-penulis lain katakan tentang hal tersebut? Jadi kita tidak bisa menafsirkan atau mengartikan ketika percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Nah, itu kita simpulkan berarti ketika Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali adalah bahwa harus percaya, dan percaya di sini diartikan harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, harus menerima Yesus sebagai Mesias, dan itu adalah lahir baru. Sedangkan pada saat itu Nikodemus sudah percaya kepada Yesus. Nikodemus katakan bahwa engkau pasti datang dari Allah, engkau pasti datang dari atas. Nah, tapi justru di situ Tuhan Yesus katakan kepada Nikodemus yang percaya, yang yakin bahwa dia adalah Mesias yang datang dari diutus oleh Bapa. Di situ dia katakan bahwa Nikodemus harus lahir baru. Berarti ketika Nikodemus percaya Yesus adalah Mesias, dia belum lahir baru. Itu ditegaskan kembali dengan di Yohanes 8 ayat 31. Maka kata Yesus, kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya.
Ya, ini ada orang-orang Yahudi yang percaya. Jadi tidak semua orang Yahudi itu menolak Yesus atau menyalibkan Yesus ya. Ada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Percaya apa? Ya tentu percaya Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Nah, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi ada step atau ada level-level kepercayaan. Dan level kepercayaan yang bagaimanakah yang disebut sudah lahir baru. Jadi level percaya yang awal itu belum membuat orang lahir baru. Level percaya yang pertama adalah percaya secara akal, secara logika. Oh ya, Yesus itu juru selamat. Ya, aku tahu. Ya, aku yakin. Nah, itu adalah level percaya seperti Nikodemus atau seperti orang-orang Yahudi di Yohanes 8 ayat 31 ini. Tetapi level yang percaya seperti ini belum membuat seseorang menjadi murid Yesus. Belum membuat seseorang betul-betul selamat. Beberapa kali saya sudah mengatakan bahwa panggilan kita adalah untuk menjadi manusia yang ilahi. Panggilan kita adalah untuk menjadi serupa dengan Allah atau imago Dei. Kejadian 1 ayat 26-27. Ketika manusia diciptakan, manusia belum serupa dengan Allah, tetapi hanya segambar dengan Allah. Dan kita harus menjadi serupa dengan Allah. Kita harus memiliki karakter ilahi di dalam diri kita, yaitu imago Dei. Itulah panggilan setiap orang percaya. Nah, kalau Tuhan Yesus menggunakan kata harus dilahirkan kembali atau harus lahir baru, Rasul Paulus mengatakan bahwa kita harus menjadi manusia baru. Nah, bagaimana menjadi manusia baru? Di Efesus 4 ayat yang ke-24. Judul berikutnya hidup baru. Kamu telah mendengar tentang Dia. Level percaya yang pertama adalah mendengar Yesus dan mengakui, oh ya, di akal. Kemudian menerima pengajaran. Nah, yaitu bahwa kamu berhubung kehidupan kamu yang dahulu, kamu harus menanggalkan manusia lama. Apa maksudnya menanggalkan manusia lama? Nah, di sini proses kelahiran baru itu ternyata bukan otomatis terjadi secara mujizat, terjadi secara otomatis ketika orang percaya. Harus ada aktif, harus ada partisipasi manusia itu sendiri, menanggalkan manusia lama, menanggalkan karakter yang lama, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi nafsu manusia lama itu, walaupun orang itu secara akal sudah mengakui Yesus adalah Tuhan, tetapi kebiasaan atau nafsu manusia lama atau karakter manusia yang lama itu tetap akan membawa. Jadi manusia baru atau untuk lahir baru, seseorang itu harus menanggalkan manusia yang lamanya. Dia harus aktif merubah karakternya. Orang yang biasa emosian harus menjadi orang yang sabar. Itu bukan Tuhan membuat dia menjadi sabar, tetapi dia yang harus belajar sabar. Orang yang biasa mata keranjang untuk menjadi kudus, matanya, batinnya, itu bukan Tuhan yang membuat dia, tetapi dia sendiri yang harus menanggalkan kebiasaannya. Orang yang biasa boros, malas, dan karakter-karakter yang lainnya, itu untuk berubah tidak bisa dengan pengurapan, penumpangan tangan, atau hanya berdoa. Tetapi dia akan dihadapkan dalam peristiwa-peristiwa kehidupan dan dia harus memutuskan untuk mengambil perubahan sikap. Misalnya orang yang boros, pergi ke mall, lalu apa yang dia inginkan dia beli. Nah, orang yang seperti ini tidak bisa tiba-tiba berubah menjadi hemat, pandai menabung gitu ya, rajin mengumpulkan uang. Nah, tidak bisa tiba-tiba begitu. Dia yang harus menahan diri. Oh, hari ini aku nggak makan di restoran deh. Dia yang harus memutuskan. Tidak bisa Roh Kudus tiba-tiba membuat dia tidak ingin belanja apa-apa. Nah, proses kelahiran baru adalah menanggalkan manusia lama, karakter-karakter. Orang yang malas belajar tapi pengen nilai tinggi. Nggak bisa berdoa semalam suntuk, lalu besok ujian tiba-tiba Tuhan memberikan pencerahan. Semua jawaban ada di sini. Nggak bisa. Orang yang malas bekerja, tidak bisa tiba-tiba dia Tuhan memberikan mujizat,
terobosan-terobosan keuangan, misalnya tiba-tiba rekeningnya penuh. Nggak bisa. Dia harus mendorong dirinya untuk bangun pagi, dia harus mendorong dirinya untuk dia bekerja, dia harus mendorong untuk dirinya dapat dipercaya oleh atasannya. Nah, ini adalah karakter-karakter manusia lama yang harus kita tanggalkan sendiri untuk menjadi manusia baru. Bukan Tuhan tiba-tiba merubah kita menjadi manusia baru. Kita yang harus menanggalkan manusia lama supaya kita menjadi manusia baru. Dan di sini dikatakan, dan mengenakan manusia yang baru. Jadi ada kata kerja aktif, bukan Tuhan yang tiba-tiba membuat. Kita sendiri yang mengenakan manusia baru. Jadi kita sendiri yang berusaha merubah sifat kita, merubah karakter kita, menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Kalau kita tetap tidak mau berubah secara karakter, kita kan sudah percaya Yesus, sudah cukup diselamatkan. Kalau kita hanya sekedar mengakui Yesus Tuhan, tetapi tidak menanggalkan manusia lama, kita tidak lahir baru. Karena kita belum menjadi manusia baru, masih manusia bau, belum manusia baru. Kalau masih manusia bau, jangan pede mengatakan bahwa kita sudah manusia baru. Coba kita lihat lagi, 1 Petrus 1 ayat 23. Kenapa Tuhan Yesus mempergunakan istilah lahir baru? Nah, pasti ini paralel dengan cara kelahiran manusia. Orang untuk lahir tidak bisa malam itu bersetubuh, besok lahir anaknya. Nggak bisa, ada proses 9 bulan. Dan dalam 9 bulan proses ini, kalau orang itu kemudian misalnya hidup ceroboh, si ibu ini bungee jumping misalnya ya, atau trek-trekan, kebut-kebutan gitu ya, balapan motor yang off-road gitu, kan bisa keguguran anak. Begitu juga dalam proses kelahiran baru. Kita menerima benih firman. Kita diajarin firman, oh Yesus itu menebus kita, Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Itu adalah benih firman yang harus kita terus tumbuhkan di dalam hidup kita. Ini kan sama seperti proses paralel. Kita bisa paralelkan orang yang lahir baru dengan proses kelahiran seorang manusia. Di mana kalau proses kelahiran seorang manusia, benihnya adalah benih dari laki-laki dan perempuan. Dan prosesnya lama, selama 9 bulan, baru lahir. Dalam 9 bulan itu, kalau orang ini misalnya suka mengkonsumsi narkoba, bisa jadi anak yang lahir itu cacat, nggak sepenuhnya sempurna. Nah, demikian juga proses kelahiran baru, benihnya itu benih firman, ya, dari Roh Kudus. Dan kita meresponinya dengan percaya. Jadi ada dua pihak. Harus ada timbal balik, bukan cuma ya udah dari Tuhan semuanya jadi otomatis semuanya, nggak bisa. Nah, kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Kalau kita percaya kepada firman Allah, percaya itu perlu tindakan kan? Iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Kita sudah mendengar firman dan kita percaya. Percayanya bukan sekedar di akal, tetapi percaya yang ada tindakan. Kita tindakan untuk menundukkan diri untuk berubah sesuai dengan firman Allah. Kita melakukan kehendak Bapa apa yang ditulis dalam firman itu. Baru di situ kita menjadi manusia yang ilahi. Imago Dei itu ada di dalam diri kita. Satu ayat lagi terakhir. Ibrani 6 ayat yang ke-11. Nah, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Pengharapan kita itu bisa jadi tidak pasti kalau kita tidak menunjukkan kesungguhan. Kita berharap masuk surga. Kita berharap bukan sekedar masuk surga, bahkan memerintah bersama dengan Kristus. Tetapi untuk harapan itu kita harus menunjukkan kesungguhan. Supaya pengharapan itu betul-betul menjadi milik yang pasti. Nah, tadi pertanyaannya terus gimana? Kita bisa yakin sudah diselamatkan atau belum seandainya kita meninggal hari ini? Setiap orang itu dalam kehidupannya kelihatan kok. Bisa kelihatan kok bakatnya itu masuk surga atau masuk neraka. Kelihatan. Orang seperti ini bakatnya masuk surga atau masuk neraka. Kalau kita ngelihat orang ya, atau kalau kita ngelihat diri kita sendiri, kita bisa tahu kok
orang yang kayak gini pantas nggak ada di dalam kerajaan surga? Atau kalau kita belum tahu, kita nggak bisa menilai misalnya ya, orang yang menyakiti sesamanya pasti tidak akan masuk ke dalam surga. Karena Tuhan Yesus katakan gini, seluruh hukum itu disarikan dalam 2. Kasihi Tuhan dan kasihi sesama manusia. Artinya orang yang tidak mengasihi sesama manusia, yang menyakiti sesama manusia, yang berbuat jahat kepada sesama manusia, pasti tidak akan diperkenan Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu aja. Simpelnya kalau kita tidak bisa mengukur diri kita tidak bisa mengukur diri orang lain, apakah kita yakin nggak ya? Sudah selamat belum ya? Ukur aja. Apakah kita masih menyakiti sesama manusia? Itu ukurannya. Dan selamat ini, tadi kan sama seperti iman, ada level-levelnya. Selamat pun ada level-levelnya. Sekedar masuk surga, jangan menyakiti sesama manusia. Untuk memerintah bersama dengan Yesus, imago Dei. Jadi manusia ilahi, manusia yang mulia. Sepikiran dan seperasaan dengan Tuhan Yesus. Bukan cuma tidak menyakiti sesama manusia. Baik. Saya akan bacakan pertanyaan berikutnya. Ya, pertanyaan dari Yohan. Ikut Kristus itu harus angkal diri dulu, baru pikul salib. Betul. Nggak bisa dibalik, nggak bisa. Karena gini, arti menyangkal diri itu sama dengan mematikan manusia daging. Baru kita bisa memikul salib. Nah, memikul salib ini adalah memikul kesalahan orang lain yang tidak kita perbuat. Sedangkan menyangkal diri itu menyangkal kedagingan kita. Kalau kita belum menyangkal kedagingan kita tidak bisa memikul salib. Kita tidak bisa menderita bagi orang lain. Menderita bagi diri sendiri aja nggak bisa, apalagi menderita bagi orang lain. Tuhan Yesus itu disalib bukan karena kesalahan dia. Tuhan Yesus itu disalib karena kesalahan kita. Tuhan Yesus itu memikul salib bagi kita. Dan itu pun panggilan Tuhan Yesus buat kita semua. Tentu salibnya kita beda dengan salibnya Tuhan Yesus. Tetapi arti salib sama. Memikul penderitaan atau kesalahan orang lain yang bukan kita buat. Jadi pertama kita harus sangkal diri dulu. Orang yang belum sangkal diri, belum mati bagi dirinya sendiri, tidak bisa mati bagi orang lain. Nah, menyangkal diri itu gimana? Misalnya gini, orang yang dikit-dikit tersinggung, dia tidak bisa memelihara, misalnya dia punya mertua yang jahat sekali, atau ipar yang jahat sekali. Nah, dia sedikit-sedikit tersinggung sama iparnya, sama mertuanya. Gimana dia bisa mengasihi mereka, merawat mereka, bahkan memberkati mereka? Tidak bisa. Dia harus sangkal diri dulu. Membiarkan dirinya disakiti, dan merasa tidak, itu bukan masalah, aku disakiti itu bukan masalah. Baru dia bisa membuat kebaikan bagi mereka, menanggung salib bagi mereka. Oh, biarpun aku dijahati, aku tetap mengasihi. Inilah salibku, aku mati bagi mereka. Kira-kira contohnya seperti itu. Dari Novi Kristianti. Kak bertanya, apa bedanya lahir baru dengan mengecap kasih karunia? Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa seorang yang sudah mengecap kasih karunia itu, itulah yang keselamatannya tidak akan hilang. Mohon pencerahannya. Ya, makanya kata Tuhan, berjuanglah. Berjuanglah. Artinya kenapa? Kita sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Tetapi untuk memiliki keserupaan dengan Tuhan Yesus, itu perkara yang berbeda. Kata-kata berjuang, ya agonizomai, agoniseste, itu perlu seluruh effort. Roh, jiwa, tubuh ditaruh di situ. Nah, sama kalau bicara kasih karunia seperti ini. Misal nih ya, ketika seorang ayah yang sangat kaya raya memberikan perusahaan kepada anaknya, itulah kasih karunia buat anaknya. Tetapi untuk menjalankan usaha itu, nggak bisa diam saja. Seluruh kemampuan, seluruh ilmu, seluruh tenaga dipakai untuk menjalankan. Orang-orang Kristen rata-rata hanya memiliki pengertian, kita sudah ditebus, sudah aman, kita nanti masuk surga. Kita lupa bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan.
Kita lupa mereka dikatakan mereka bernubuat mengusir setan dan melakukan mujizat. Kita lupa ada perkataan, aku tidak mengenal kamu. Perhatikan, keselamatan kita apakah bisa hilang? Pada satu posisi, pada satu keadaan tidak bisa hilang. Stage-nya ada 3. Dosa kita diampuni, tapi kodrat dosanya masih ada, sehingga kita masih bisa berbuat dosa. Nah, bagian ini yang perhatikan. 1, ketika kita terima Tuhan Yesus, bahkan pada saat kita terima Tuhan Yesus, dikatakan titik pertama, kita bisa berbuat dosa dan mau berbuat dosa. Seiring dengan bertumbuhnya manusia batinia kita akan tumbuh. Bisa berbuat dosa, tapi kita sudah tidak mau lagi menyakiti hati Tuhan. Nah, ini perjuangannya. Tetapi yang ketiga, sudah tidak bisa berbuat dosa dan tidak mau berbuat dosa. Dan di posisi ini, yang dikatakan keselamatan tidak bisa hilang. Ya, kenapa? Sudah tidak mau menyakiti hati Bapak. Kenapa? Hatinya sudah selaras dengan keinginan Bapak. Silakan Kak Ana kalau mau nambahkan. Tadi Novi ada kata-kata begini. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa seorang yang sudah mengecap kasih karunia itu keselamatannya tidak akan hilang. Pernyataan seperti ini sangat bertentangan dengan apa yang Alkitab katakan. Ibrani 6 ayat yang keempat. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Ini semuanya pernah. Mereka pernah mendapatkan kasih karunia. Dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Hati bilang sudah dapat kasih karunia, keselamatannya tidak akan hilang. Kasih karunia tidak menghilangkan kehendak bebas manusia. Manusia itulah sendiri yang harus mengontrol kehendak bebas. Nah, ini masih ada satu susulan. Ini yang menarik, Matius 7:23, aku tidak mengenalmu. Ini komentar. Wahyu 3, aku tahu segala pekerjaanmu. Ya, jelas. Konsep Immanuel ini yang banyak orang nggak sadar. Karena kalau Tuhan beserta dengan kita, betapa kudusnya Dia. Dia itu kudus di surga dan harusnya juga kita sediakan tempat kudus di hidup kita. Bukan malah seenaknya sendiri minta pengertian Tuhan. I'm only a human. Aku hanya manusia yang tidak luput dari dosa. Itu kan lagu. Ya, tolong kalau ini jadi berkat, bagikan ke teman-teman. Kalau ini jadi berkat, lihat kembali di YouTube. Ya, kita akan berdoa sama-sama. Kami bersyukur untuk malam ini. Kami bersyukur untuk kasih, untuk pemahaman yang baru. Sehingga kami tidak lagi menyia-nyiakan waktu kami hidup di bumi. Kami harus menyenangkan hati Bapa. Kami bersyukur malam ini. Kami percaya bahwa Tuhan beserta kami. Oleh sebab itu, apa yang kami lakukan, kami harus lakukan. Apapun itu. Dan tentu menyenangkan perasaan Tuhan. Itu jadi tujuan hidup kami. Karena Tuhan satu-satunya. Bukan yang terutama, tapi satu-satunya. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat malam semuanya. Tuhan berkati. Tuhan berkati.